Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ribi Nanda Solihah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka karena adanya Al-Quran, jadi hidup kita menjadi terarah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa ialah bacaan atau yang dibaca, sedangkan secara istilah ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat. Dan para ulama mendefinisikan khusus bahwa Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya itu menjadi suatu amal ibadah. Jika membaca Al-Quran itu sebagai suatu amal ibadah, maka untuk teman-teman jangan ragu untuk sering-sering membaca Al-Quran. Setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Jika semisal kita membaca basmalahnya saja, bismillah, itu ada 70 kebaikan sudah. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman senantiasa bersemangatlah dalam membaca Al-Quran. Baik teman-teman, ada hal penting yang harus kita ketahui, yaitu Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Nah, ada banyak nama-nama Al-Quran. Hanya beberapa yang saya sebutkan diantaranya yaitu Al-Quran yang artinya bacaan. Yang kedua ada Alkitab yang artinya buku. Yang ketiga ada Ad-Dzikr yang artinya pemberi peringatan. Yang keempat ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Dan yang kelima ada At-Tanzil yang artinya yang diturunkan. Dan masih banyak lagi. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran memiliki beberapa sifat yang teramat agung. Ada beberapa sifat dan nama dalam Al-Quran menunjukkan betapa mulianya kalam Allah ini. Oleh karena itu, selayaknya kita mengetahui beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama, cahaya atau disebut juga nur. Al-Quran itu sebagai cahaya di perjalanan hidup kita sebagai manusia. Yang kedua, obat atau syifa, yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit hati. Yang ketiga, rahmat atau rahmah. Yang keempat, nasihat atau mau'izah. Yang kelima, petunjuk atau disebut juga huda. Maka dari itu, bersama Al-Quran pasti tidak akan tersesat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Berikut akan saya sebutkan pengertian Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat. Hadis qudsi ialah hadis yang oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nabawi ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, persetujuan, atau sifat. Beberapa perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi yang terpenting ialah Al-Quran, kalam yang diwahyukan kepada Rasul, hanya dinisbatkan kepada Allah semata. Seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir, Al-Karim dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Dan Al-Quran dibaca bernilai ibadah, karena itu Al-Quran dibaca dalam sholat. Ada perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Hadis nabawi ada dua macam. Yang pertama, tauqifi dan tauqiki. Yang bersifat tauqifi ialah
kandungan yang diterima oleh Rasul dari wahyu. Lalu ia jelaskan kepada manusia dengan kata-kata dari Rasul. Sedangkan yang tahu fikih itu, yang bersifat tahu fikih itu ialah yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW menurut pemahamannya terhadap Al-Quran. Karena fungsi Rasul menjelaskan, menerangkan Al-Quran atau mengambil istinbat dengan perenungan dan ijtihad. Sedangkan hadis qudsi ialah hadis yang maknanya dari Allah, namun lafadznya dari Rasulullah SAW. Ini pendapat yang kuat teman-teman, sebab seandainya lafadz hadis qudsi itu berasal dari Allah, maka tentu tidak berbeda dengan Al-Quran. Gaya bahasa pun akan menentang, dan membacanya pun dianggap ibadah. Maka dari itu, ada beberapa perbedaan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.